Akhirnya chapter 228 rilis juga men. Ya pokoknya banyak banget kejutan pada chapter kali ini. Apabila di chapter sebelumnya kebanyakan ceritanya mengulas tentang masa lalu Terano Minami aka Tyrannosaurus. Nah di chapter kali ini kekuatan penuh Terano pun akhirnya dimunculkan. Yang tanpa disangka ternyata Terano pun memiliki Dark Impulsive sama seperti Mikey. Jadi seseru apa chapter 228 kali ini? Oke, gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Di awal scene kita diperlihatkan kubu Brahman dan Roku Haratandai saling berbaku hantam. Begitupun Terano, Waka dan Benkei yang akhirnya saling menerjang untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Nah di panel berikutnya akhirnya diperlihatkan juga scene yang sempat Ken Wakui posting beberapa minggu lalu. Scene itu memperlihatkan Waka menghindari pukulan forte dari Terano, lalu melakukan counter attack dengan tendangan keras menggunakan kaki kirinya. Tendangan Waka itu pun dengan telak menghantam kepala Terano dengan sangat keras. Dan tidak hanya sekali, Waka yang pada saat itu sedang melayang di udara akibat momentum dari serangan pertamanya akhirnya melanjutkan tendangannya yang kedua. Lalu diakhiri dengan tendangan sambil memutar yang dengan sangat kencang mengenai kepala belakang Terano. Ini kalau di UFC pelanggaran men, soalnya bahaya banget. Para kroco Roku Haratandai yang melihat kejadian itu pun sangat tercengang ketika melihat combo menakjubkan dari Waka. Nah gilanya serangan pun ternyata belum berakhir. Terano yang saat itu sedang sempoyongan tiba-tiba didatangi oleh Benkei yang berlari dengan sangat cepat lalu melepaskan pukulan ke arah Terano dengan sangat keras. Akibat pukulannya itu Terano pun terpental cukup jauh. Dan lagi-lagi para kroco Roku Haratandai pun sangat terkejut ketika melihat Terano terpental sejauh 2 meter setelah terkena pukulan dari Benkei. Ya setelah sekian chapter berlalu dari semenjak penampilan perdana mereka, serangan combo duo legendaris Waka dan Benkei pun akhirnya diperlihatkan. Waka dengan kelincahannya yang sangat gila men, dan Benkei dengan kekuatan pukulannya yang sangat amat super power. Scene tiba-tiba berpindah kepada Mikey dan Koko. Melihat pertempuran itu, Koko pun bertanya kepada Mikey, "Apa kau baik-baik saja dengan hal ini?" katanya. Nampaknya pertarungan akan berakhir dengan kemenangan Brahman. "Apa kau pikir begitu?" jawab Mikey. Koko pun seakan kebingungan ketika mendengar bosnya berkata seperti itu. Scene pun kembali memperlihatkan Terano yang kembali bangkit setelah sebelumnya sempat terkapar akibat serangan Waka dan Benkei. Ya mereka juga kaget lah ngelihat kejadian tersebut. Ketika Terano bangkit, keadaan pun tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang. Sambil melepaskan bajunya, Terano berkata, "Di umurku yang ke-12 tahun, aku bertemu dengan sosok yang kuanggap sebagai seorang ayah. Tapi aku memukulinya hingga tewas dengan segala cinta yang kupunya untuknya. Lalu saat umur 14 tahun, serangan di rumahku menewaskan ibuku dan meninggalkan luka tembak. Aku pun berjuang antara hidup dan mati dengan luka ini." Waka yang melihat bekas luka Terano pun akhirnya terkejut setelah dia mengetahui kalau luka yang Terano dapatkan itu adalah bekas luka tembak. Lalu tiba-tiba ekspresi wajah Terano pun berubah menjadi sangat mengerikan. Lalu sambil mengeluarkan air liur dari mulutnya, Terano pun berkata, "Tapi aku tidak bisa menghentikan dorongan ini," katanya. Ya tingkah Terano ini pun akhirnya membuat suasana menjadi agak berbeda dari sebelumnya. Bahkan saat itu Takemichi pun sempat keheranan dengan apa yang sudah diucapkan oleh Terano. Ya satu-satunya orang yang mengerti keadaan Terano saat itu adalah Mikey. Mikey mengatakan kalau itu adalah sebuah Dark Impulsive. Di scene berikutnya, Terano pun secara perlahan mendekati Waka dan Benkei.
Lalu tiba-tiba keadaan pun menjadi sangat mencekam. Setelah Dark Impulsive Terrano aktif dan dengan gilanya dia menghajar Wakadan Benkei dengan cara membabi buta. Ya, saking ingin nunjukin aura gelap Terrano kepada para pembaca, Ken Wakui sampai ngasih ya semacam coret-coretan sketsa gitulah. Ya, ngeri banget lah pokoknya. Lalu di scene berikutnya diperlihatkan Wakadan Benkei yang sudah dikalahkan. Dan di bawah derasnya hujan, Terrano pun seakan menikmati momennya tersebut. Terrano kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Terima kasih atas doronganku ini. Aku datang untuk mencintai kekerasan." "Hey Mikey, kau paham apa maksudku kan?" Ya, muka Mikey datar tidak berekspresi ngeliat kejadian tersebut. Beda halnya dengan Akashi dan Takemichi yang saat itu terlihat cukup syok ketika mengetahui Wakadan Benkei dikalahkan. Dan di ending chapter tiba-tiba si anak bawang muncul lalu menantang Terrano untuk berduel 1 lawan 1. Dan chapter 228 pun berakhir. Oke, ke pembahasan singkatnya geng. Ya, gue mau ngebahas dikit tentang Dark Impulsive yang dimiliki oleh Terrano. Berbeda dengan Mikey yang sangat takut dengan Dark Impulsive-nya, di chapter kali ini diperlihatkan Terrano sangat menikmati sekali ketika Dark Impulsive-nya itu aktif. Karena seperti yang kita tahu, Terrano sendiri tipikal orang yang sangat terobsesi sekali dengan kekuatan. Dan Dark Impulsive-nya itu akan aktif ketika Terrano bertemu musuh yang lebih kuat darinya. Dan hal itu jugalah yang akhirnya membuat Terrano dengan tega menghabisi seseorang yang sudah dia anggap sebagai ayahnya, yaitu Dino. Ya, walaupun pada saat itu sebenarnya Terrano tidak ingin melakukannya. Buktinya Terrano sendiri berkata kalau dia sangat mencintainya. Tapi apa daya, dorongan gelap sudah mengambil alih tubuhnya dan dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, alasan Terrano melakukan hal tersebut karena dia menganggap Dino adalah sosok yang terkuat pada saat itu. Jadi inilah makna anjing memakan anjing yang pernah diucapkan Terrano kepada Draken. Terus antara pertempuran antara Terrano, Wakadan Benkei yang sebenarnya udah gue prediksi beberapa minggu lalu kalau Terrano lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Dan pada pertempuran kali ini pun gue masih megang Terrano men. Tapi feeling gue kemungkinan besar ada kejutan lah pada pertempuran mereka berdua nanti. Ya, prediksi gue ada pihak lain yang akan ikut campur dalam pertempuran mereka berdua. Ya, cuman prediksi tapi kita lihat aja nanti. Terus visi Takemichi tentang kematian Senju pun sebenarnya masih sangat mungkin bisa terjadi di pertempuran kali ini. Karena seperti yang kita lihat, saat ini bisa dibilang nyawa Senju pun masih sangat terancam. Terlebih lagi saat ini hujan pun masih turun dengan derasnya. Dan Senju juga masih berada di tempat kejadian, yaitu Trinity Land. Ya, tapi kemungkinan besar Takemichi nggak sadar geng. Soalnya dia menganggap Senju sudah selamat dari insiden penembakan sebelumnya. Ya, jujur gue juga masih penasaran kenapa Akashi menempatkan Senju sebagai pemimpin Brahman, yang dimana posisi itu sebenarnya sangat berbahaya. Dan kemungkinan besar jawaban itu akan kita dapatkan di beberapa chapter ke depan saat membahas tentang masa lalu Senju, Akashi, dan juga awal terbentuknya Brahman. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.